salah satu permasalahan yang terus diangkat ketika membicarakan soal gender adalah bagaimana masyarakat kita ini masih didominasi oleh laki-laki, terlebih di sektor pekerjaan. Bagaimana laki-laki masih tetap menjadi pemain utama di berbagai industri, jadi pemimpin, jadi yang mengatur, yang membuat keputusan. Bahkan di area yang katanya adalah area perempuan, laki-laki seringkali berada di posisi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rafika Asram dari Prodi Ekonomi Syariah kelas EKIS 6A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Konsep gender lahir akibat dari proses sosiologi dan budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dan bersifat pasif dibandingkan dengan laki-laki. Dan hal ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya konstruksi budaya. Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak, baik itu dari perempuan maupun laki-laki. Berbicara mengenai ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja, tentu tidak terlepas dari kendala norma, keyakinan, peraturan, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sebenarnya merupakan hasil dari persepsi masyarakat umum tentang pemisahan peran, tugas, dan pekerjaan yang dipandang cocok dan wajar dikerjakan oleh perempuan. Di negara berkembang atau negara kita ini, pekerja perempuan itu cenderung dibatasi, terutama di sektor formal. Ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja tercermin dari masih tertinggalnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki. Dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja (TKK), Employment to Population Ratio atau IPR, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, tingkat pekerja tidak penuh atau paruh waktu dan setengah menganggur. Kondisi ini menunjukkan peluang usaha perempuan untuk bekerja dan berusaha jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Di aspek pekerjaan, kita semua tahu stereotip yang disematkan pada laki-laki itu cenderung positif. Katanya, laki-laki itu bisa lebih tegas, lebih bisa rasional dalam berpikir, lebih bermain logika, dan bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, ini secara umum itu membuat banyak industri dan profesi didominasi oleh laki-laki. Dan karena itu juga, perempuan jadi makin sulit untuk bisa excellent dikarenakan mereka. Di dunia cuma ada 38,8% perempuan yang mengambil bagian tenaga kerja. Di Indonesia sendiri tidak beda jauh, cuma 39,34% dan pekerjaan yang dipenuhi perempuan itu lebih ke profesi yang membutuhkan sifat yang diasumsikan dengan femininity. Lagi-lagi ini soal stereotip. Misalnya, katanya perempuan bisa mengasuh, lebih bisa berempati, bisa berkomunikasi, dan ramah. Jadi pekerjaan seperti perawat, guru SD maupun SMP, terus pekerjaan sosial itu banyak dilakukan oleh perempuan. Kayaknya kita sudah banyak banget nih melihat artikel maupun orang-orang atau video ataupun podcast atau apapun itu yang membahas soal pengalaman tidak mengenakan perempuan di tempat kerja mereka. Misalnya, mereka diragukan kemampuannya secara profesional, tidak dianggap serius, tidak didengar, mereka dianggap tidak bisa jadi pemimpin. Terus
Kerja kerasnya itu tidak diapresiasi, apalagi ketika perempuan itu dicap dia itu mengalami tekanan tambahan dari stereotip stretch, yaitu ketakutan bahwa mereka itu mengkonfirmasi stereotip negatif terhadap kelompok sosialnya mereka, yang bisa bikin akhirnya perempuan itu jadi underperforming di tempat kerja, dan hal ini membuat kemudian dijadikan justification orang-orang bahwa perempuan memang tidak bisa bekerja. Hambatan lain yang bikin perempuan straight di tempat kerja adalah mereka sering terbentur glass ceiling, yaitu penghalang tidak berwujud dari suatu hierarki yang mencegah perempuan ataupun minoritas memperoleh posisi tingkat atas. Glass ceiling ini disebut juga tidak kelihatan, tetapi terjadi di sebuah pekerjaan. Laki-laki lebih mudah dipekerjakan 2 kali dibanding perempuan. Laki-laki juga punya kesempatan 30% lebih banyak untuk mencapai posisi manajer. Di industri teknologi misalnya, ketika perempuan memulai karir sebagai software engineer, tidak jarang mereka akan dikasih pilihan lain, misalnya untuk bergabung sama karyawan atau sama klien yang secara stereotip memang lebih cocok buat perempuan. Alhasil skill testnya mereka itu tidak berkembang dan mereka juga itu tidak bisa mencapai keinginannya. Alasan terjadi glass ceiling selain karena gender bias, stereotip, dan juga diskriminasi adalah karena perempuan itu mesti cuti hamil dan tanggung jawab perawat anak. Begitupun juga dengan kerjaan domestik muslim masih dibebankan ke perempuan. Seakan-akan menjadi perempuan itu harus memilih mau menjadi ibu, istri, atau jadi wanita karir. Sementara pertanyaan tersebut tidak dilayangkan ke laki-laki. Akhirnya mereka harus pilih pekerjaan yang fleksibel, terus harus memilih role di kantor yang bisa memungkinkan dia untuk juggling antara pengurus rumah, anak, dan kerja. Makanya karirnya itu susah naik. Lantas, bagaimana hukum dan upaya kesetaraan gender? Di sini ada kebijakan non-diskriminatif, yaitu menghilangkan diskriminasi. Dengan diterbitkannya ketetapan MPRI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi meliputi setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan, atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan dan mengurangi persamaan kesempatan. Juga menegaskan bahwa untuk tujuan konvensi ini, istilah pekerjaan dan jabatan meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, dan syarat-syarat kondisi kerja. Untuk memperkuat hal tersebut, Kepnaker Trans mengeluarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 04 tahun 1996 tentang larangan diskriminasi bagi wanita dalam peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama. Ketidakadilan dan diskriminasi gender ini harus segera disikapi dengan usaha-usaha dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai isu gender dalam pasar tenaga kerja. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame
I will let you in this